Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 20106105 dari kelas S1 TI 04C. Kali ini saya akan membahas mengenai soal mekanika teknik tentang rangka batang, di mana saya menggunakan metode titik buhul. Nah, berikut adalah contoh soal rangka batang yang akan diselesaikan, di mana menggunakan metode titik buhul. Nah, berikut ada tahapan penyelesaian dari soal pada slide sebelumnya. Yang pertama, kita mencari dulu nilai sinus dan kosinusnya pada sudut A. Kemudian kita mencari nilai reaksi dan mencari gaya batangnya. Nah, pada tahap yang pertama itu kita mencari dulu nilai sin dan cos pada sudut A. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu tuh sisi miringnya dengan cara akar 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Hasilnya 4 akar 2 itu adalah 16, 2 akar 2 adalah 4. Maka dapat menghasilkan akar 20 dan dapat disederhanakan lagi menjadi 2 akar 5. Setelah kita menentukan sisi miringnya, kita dapat mencari dulu nih sin A-nya lebih dulu. Kita mencari sin A-nya 4 per 2 akar 5. 2 akar 5 itu dari sisi miringnya tadi dapat dihasilkan menjadi 0,894. Kemudian kita cari cos A-nya adalah 2 per 2 akar 5 sama dengan 0,447. Nah, pada tahap selanjutnya kita mencari nilai reaksinya nih. Nah, kita cari nilai reaksinya yaitu di sini ada bebannya. Pada gambar sini ada bebannya. Nah, pada reaksi A sama B-nya itu dapat bernilai dapat disimpulkan ini posisinya itu simetris. Nah, memiliki posisi yang simetris. Jadi, nilai reaksi A itu sama dengan reaksi B. Nah, jadi di sini kita dapat melakukan penjumlahannya itu dengan cara RA sama dengan RB, yaitu 200 ditambah 200 per 2. 200 ini dari nilai bebannya. Nilai bebannya yang di sini yaitu sama dengan 400 per 2 sama dengan 200 kN. Selanjutnya kita mencari gaya batang. Di mana di sini nilai RA sama dengan 200 kN. Kemudian di sini ada D1-nya itu D1 cos A, di mana cos A-nya itu tadi 0,447 D1. Kemudian di sini D1V-nya D1 sin A 0,894 D1 dan D1H-nya adalah D1 cos A 0,447 D1. Nah, maka kita di sini dapat mau menghitung gaya vertikalnya dulu nih, gaya vertikal pada titik buhul A. Nah, dengan cara D1V ditambah dengan reaksi A. Nah, reaksi A itu dari sini dan D1V-nya itu dari sini. Nah, jadi D1-nya 0,894 ditambah dengan 200 kN sama dengan 0. Jadi, kita pindah ruaskan D1-nya dan 0,894 dan 200-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi, terdapat minus. Karena di sini positif, di sini positif, ketika dipindah ruaskan menjadi minus. Jadi dapat diperoleh hasilnya minus 223,71 kN. Karena di sini ada tanda negatifnya, maka ini termasuk batang tekan. Nah, kemudian selanjutnya kita mau menentukan gaya horizontalnya nih, gaya horizontal pada titik buhul A.
kita dapat menghitung dengan cara D1H ditambah dengan H1 sama dengan 0. D1H-nya itu dari sini 0,447 D1. Jadi 0,447 dikali H D1 dikali D1, D1-nya tadi minus 223,71 ditambah dengan H1. Nah, jadi kita pindah ruaskan lagi. H1 sama dengan, jadi ini kita jumlahkan menghasilkan 100 kN. Nah, karena di sini bertanda positif, maka ini termasuk pada batang tarik. Nah, selanjutnya kita menentukan gaya batang pada titik buhul C. Nah, di sini ada D2V sama dengan D2 sin A, di mana diperoleh 0,894 D2 dan D2H itu D2 cos A sama dengan 0,447 D2. Nah, di mana di sini kita ketahui nih, yang udah diketahui D1V sama D1H. Nah, ini yang udah diketahui tadi. Nah, jadi kita mencari nih gaya vertikal pada titik C-nya. Nah, cara mencarinya itu dengan minus D1V dikurang dengan D2V sama dengan 0. Karena di sini harus sama dengan 0 ya untuk cara penjumlahannya. D1V-nya dari sini minus 200 kN, karena di sini minus jadinya positif. 200 kN dikurang dengan 0,894 D2 itu dapat diperoleh dari sini sama dengan 0. Kita pindah ruaskan lagi, jadi D2 sama dengan 200 per 894 dapat diperoleh menjadi 223,71 kN. Sama juga kayak yang sebelumnya, karena di sini positif, maka ini termasuk batang tarik. Selanjutnya kita menentukan gaya horizontal pada titik C. Yang tadi vertikalnya, jadi horizontalnya cara menghitungnya itu dengan minus D1H ditambah O1 ditambah dengan D2H sama dengan 0. Minus D1H-nya ini dari sini karena sama-sama minus jadinya 100 ditambah dengan O1 ditambah dengan 0,447 D2 diperoleh dari sini. Maka 100 ditambah O1 ditambah dengan 100 sama dengan 0. Jadi O1-nya dapat kita peroleh. Jadi karena kita mau pindah ruas, jadi minus 100 dikurang 100 sama dengan minus 200 kN. Karena bertanda negatif, maka di sini termasuk ke dalam batang tekan. Kemudian kita mau menentukan nih gaya batang pada titik buhul B. Nah, di sini ada D3V sama D3H, di mana di sini ada 0,894 D3 dan 0,447 D3. Di mana D3V-nya itu memakai sin A dan D3-nya itu pakai cos. Nah, di sini tuh diketahui D1V, D1H, dan D2V dan D2H. Nah, kita cari gaya vertikal pada titik B-nya. Nah, dengan menggunakan cara minus P ditambah dengan D2V sama dengan D3 sama dengan 0, dimana nilai P-nya itu minus 200 ditambah dengan D2V-nya itu ada 0,894 D2 ditambah dengan D3V-nya sama juga jadi 0,894 D3 itu sama dengan 0. Jadi P-nya minus 200 ditambah D2V-nya ini 200 jadi ditambah 200 ditambah dengan D3-nya 0,894 D3 sama dengan 0. Maka dapat kita jumlahkan keseluruhannya, yaitu D3-nya bernilaikan 0 kN. Selanjutnya kita mau menentukan gaya horizontal pada titik B. Nah, dengan menggunakan cara minus H1 ditambah H2 dikurang dengan D2H-nya ditambah dengan D3H. Nah,
Jadi minus H1-nya tadi pada slide sebelumnya kita udah peroleh minus 100, ditambah dengan H2-nya kita belum ketahui karena ini masih mau kita cari, dan dikurang dengan 100. 100 itu D2H, D2H-nya 100 KN, ditambah dengan D3, D3H-nya tadi kita sudah peroleh bernilai 0 dan sama dengan 0. Jadi nilai H2-nya itu kita pindahkan ruas, minus 100 jadi 100, ditambah karena di sini minus juga jadi 100. 100 ditambah 100 jadinya 200 KN. Nah, karena di sini juga bernilai positif, maka kita dapat dinamakan sebagai batang tarik. Nah, selanjutnya di sini kita sudah memperoleh beberapa beban nih. Nah, karena tadi posisi bebannya simetris, maka ada beberapa batang di sini, beberapa batang yang memiliki nilai yang sama. Nah, kayak H1 ditambah H3 itu positif, bernilai positif 100 KN, itu masuk pada batang tarik, dan nilai H2 itu ada 200 KN bernilai positif dan masuk pada batang tarik. Kemudian ada D1 sama dengan D6, itu dia masuk ke batang tekan karena di sini ada tanda negatif. Kemudian di sini ada D2 sama dengan D5 bertanda positif dan masuk pada batang tarik. Dan D3 sama dengan D4 itu bernilaikan 0. Dan O1 sama dengan O2 itu tadi bernilaikan negatif, ada tanda negatif, jadi masuk pada batang tekan. Nah, mungkin pada pembahasan tentang rangka batang dengan metode titik buhul ini cuma segini aja pembahasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas dari yang saya jelaskan, mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.